Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Oh ya, perkenalkan nama saya Ayu Putri Nurjana. Adik-adik bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Ayu. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan materi mengenai teks prosedur. Nah, sebelum kita berlanjut kepada pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran, agar dimudahkan dalam urusannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum kita beralih ke pembahasan mengenai materi inti, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti 3 titik. Memahami dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. 4 titik. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara afektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode situasi kaidah dan keilmuan. Kompetensi dasar 3.1. Mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3.2. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.1. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat secara lisan dan tulis. 4.2. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar siswa atau pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa itu teks prosedur? Yaps, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini ada 3 jenis. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat atau benda. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan aktivitas, dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat suatu dengan tepat. Ya, baik adik-adik, mari kita simak video berikut ya.
adik-adik, itu tadi merupakan salah satu contoh video mengenai prosedur pembuatan keranjang dari koran bekas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Artinya, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka. Selanjutnya, mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan teks yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Contohnya, kata misalnya, kemudian, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Alhamdulillah, materi telah selesai Ibu sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, sebagai bentuk latihan, Ibu ingin memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat teks prosedur sederhana. Tujuannya agar adik-adik dapat memahami lebih baik lagi mengenai teks prosedur. Tetap semangat dan di rumah aja belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지